Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Landasan Bisnis Intelijen Database dan Manajemen Informasi. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Sifatul Ulia dan ketiga rekan saya Syarifah Mauidatil Hasanah, Cynthia Wulandari, dan Wazdi Apriyaldi. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama ada untuk mengetahui masalah mengelola sumber daya data dalam lingkungan berkas tradisional. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa kemampuan utama dari sistem manajemen database atau DBMS dan mengapa relasional DBMS itu begitu kuat. Kemudian tujuan yang ketiga, untuk mengetahui alat dan teknologi utama untuk mengakses informasi dari database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Lalu tujuan yang keempat, untuk mengetahui kebijakan informasi, administrasi data, dan jaminan kualitas data penting untuk mengelola sumber daya data perusahaan. Lalu setelah kita memahami tujuan pembelajaran, lalu di sini ada problem atau masalahnya. Nah, problem atau masalahnya itu yang pertama, data terfrekuensi dalam database dan file yang terisolasi. Kemudian problem yang kedua, proses pelaporan yang memakan waktu. Kemudian ada yang ketiga, teknologi manajemen data yang kuno. Nah, setelah adanya problem tersebut, selanjutnya ada solusi. Yang pertama, ganti sistem berbeda dengan sistem enterprise dengan rangkai utama terpusat dan sistem manajemen data. Kemudian sistem SAP Enterprise dan dengan sistem data pembuat jaringan untuk menampung semua data perusahaan, mendidik pengguna dan alat. Kemudian menunjukkan peran IT dalam manajemen data yang sukses. Selanjutnya ada mengilustrasikan kemampuan teknologi digital untuk menurunkan biaya sementara meningkatkan kinerja. Kemudian ada mengelola data di lingkungan file tradisional. Lalu selanjutnya ada konsep organisasi file. Pada konsep organisasi file ini ada database, file, catatan, dan bidang. Nah, di sini saya menjelaskan satu persatu dari database terlebih dahulu. Pada database ada grup file terkait. Kemudian pada file ada grup rekaman dan dengan jenis yang sama. Kemudian pada catatan ada grup bidang terkait. Kemudian pada bidang ada kelompok karakter sebagai kata atau angka. Kemudian selanjutnya menjelaskan suatu entitas, orang, tempat, benda di mana kita memperoleh informasi. Kemudian ada atribut. Setiap karakteristik atau kualitas yang menggambarkan kesatuan. Lalu contoh dari atribut itu adalah atribut date atau grade milik entitas course. Sekian dan akan dijelaskan oleh kawan saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan hierarki data. Jadi sebuah data itu dia memiliki hierarki. Jadi adapun makna dari hierarki sendiri itu dia merupakan susunan dari suatu hal. Dia dapat berupa kategori, kemudian nama, ataupun data, ataupun lainnya, yang kemudian dia disusun secara teratur dan saling berhubungan. Adapun maksud dari hierarki data sendiri, dia adalah kumpulan dari model data yang kemudian diatur atau disusun dengan menggunakan sistem data tree atau disebut dengan data pohon. Sebagaimana kita bisa melihat contoh di samping, dia merupakan kumpulan data-data yang membentuk dan saling berhubungan. Adapun dari hierarki data sendiri, dia pertama terdiri dari yang namanya bit. Jadi bit ini dia merupakan bilangan biner yang terdiri dari angka 0 dan 1. Di mana sebagai contohnya itu ketika kita akan mengetikkan suatu kata pada sistem komputer, sebut saja katanya itu adalah kata teknologi, maka ketika ia diperintahkan kepada mesin, itu dia bukan dalam bentuk kata, melainkan dia dalam bentuk angka biner yang terdiri dari angka 0 dan 1 sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya itu ada byte. Jadi byte itu merupakan kumpulan dari bit. Jadi setiap satu bit itu dia terdiri dari satu byte itu dia terdiri dari 8 bit. Jadi kan kalau kita tahu tadi bit dia terdiri dari angka 0 dan 1, otomatis ketika kita mengetikkan kata teknologi dia terdiri dari 9 angka biner. Di mana angka biner ini yang terdiri dari 9 angka tadi dia disebut dengan byte ketika dia telah mencapai kepada
8 angka. Kemudian selanjutnya ada field. Field itu dia merupakan satu baris. Contohnya itu seperti absen manual ya. Kita ambil contoh absen manual seperti misalnya ada nama, kemudian ada NIM, kemudian ada pertemuan dari 1 sampai dengan ke-6. Jadi dia itu kan satu baris dan satu baris itu disebut dengan field. Kemudian dari kumpulan field tadi itu, kumpulan dari field, misalnya tadi kan satu baris tadi ada nama, ada NIM dan pertemuan 1 sampai dengan ke-16, kemudian di bawahnya itu ada nama saya, NIM saya, dan tanda tangan saya. Maka itu disebut dengan record, atau disebut dengan kumpulan dari field tadi yang membentuk kumpulan kolom. Nah, dari kumpulan kolom tadi, setelah terisi penuh, maka dia dapat disebut dengan file. Nah, file ini merupakan bagian dari hierarki data juga. File sendiri dia terdiri dari satu tabel, kemudian sebagai contohnya adalah satu absen yang telah terisi penuh. Maka itu dapat disebut dengan satu file. Kemudian ada database. Jadi database atau basis data dia merupakan pangkalan dari data, di mana dia merupakan kumpulan dari banyak tabel tadi. Dari banyak tabel yang saling berhubungan. Misalnya dalam satu database itu dia bisa terdiri dari 3 file. Misalnya ada file absen, ada file absen, kemudian ada file keuangan, kemudian ada file kegiatan harian gitu. Seperti itulah yang dimaksud dengan database. Sebagai contoh kita ambil aplikasi dari mobile banking. Jadi sistem teknologi mobile banking itu dia di dalamnya sudah ada database-nya, di mana dia terdiri dari info penarikan saldo, kemudian ada cara kita untuk membeli token, untuk transfer antar bank, itu telah ada di dalam satu database dalam mobile banking. Maka dari itu database ini dia merupakan salah satu kondisi utama dalam sebuah kecerdasan bisnis teknologi. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas terkait pengolahan data dalam lingkungan file tradisional. Jadi sebelum kita menemukan kecanggihan teknologi yang sekarang, yang serba instan dan lebih mudah serta efisien, dulu kita masih menggunakan namanya pengumpulan data itu menggunakan file tradisional. Jadi mengapa ada beberapa alasan mengapa teknologi sekarang itu lebih mutakhir daripada yang punya tradisional, yang punya lama. Dikarenakan file tradisional ini proses pengumpulan datanya masih mengalami banyak kekurangan dan kurang menguntungkan. Yang paling mendasar itu adalah di mana filenya tuh dikelola secara terpisah oleh departemen berbeda. Misalnya ketika kita punya 2 file, sebut saja ada file keuangan dan file absen, file kampus, file perkuliahan. Jadi itu dia dipisah, tidak bisa satu. Sedangkan kita mungkin untuk saat ini bisa menggunakan dalam satu file gitu. Kemudian redundansi yang kedua itu ada yang paling mendasar itu adalah redundansi data, di mana redundansi data ini merupakan kehadiran data duplikat dalam banyak file. Sebut aja seperti kumpulan absen, di mana ketika seorang guru meminta absen kepada muridnya untuk dikumpulkan, maka ketika saat itu guru juga lupa menaruh absen itu di mana. Otomatis dia akan meminta berulang-ulang kepada sang murid, dan itu akan menyebabkan datanya itu bertimpa-timpa. Jadi redundansi data ini dia merupakan data yang telah bertimpa-timpa karena seringnya meminta datanya itu diminta secara berulang-ulang. Akibat dari redundansi data ini sendiri maka menjadikan data itu tidak konsisten, di mana data itu tidak lagi sesuai dengan arahan. Jadi filenya tuh sama, tapi datanya udah berbeda-beda. Bisa jadi dalam file yang pertama itu kan ada nama, ada absen, kemudian ada nama, ada NIM, ada tanda tangan, ada pertemuan 1 sampai ke 6. Sedangkan mungkin untuk data yang selanjutnya itu mungkin udah nggak sama lagi. Kalau misalnya contoh kayak sekarang itu, kalau dulu kita tanda tangan di absen itu secara manual, kalau sekarang kita tinggal klik aja hadir pada aplikasi. Kita sebut saja contohnya itu seperti Uinar Mobile. Jadi Uinar Mobile itu dia terdiri dari adanya sertifikat dan kemudian sistem akademik. Jadi di sistem akademik itu kita tinggal klik hadir, otomatis dia langsung selesai. Berbeda dengan ketika kita menggunakan file tradisional. Selanjutnya itu adalah data sering bergantung. Jadi ketika perubahan dalam program mengharuskan adanya perubahan akses data oleh program. Jadi secara ringkasnya itu kita ambil contohnya, misalnya kita mau ambil surat kuliah, surat izin untuk tidak kuliah atau surat cuti. Jadi otomatis harus ada tanda tangan oleh pihak yang bertanggung jawab tersebut. Maka dari itu kita kan harus ke kampus kemudian meminta tanda tangan pada yang bertanggung jawab.
Namun rupanya pihak yang bertanggung jawab ini sedang tidak berada di tempat ataupun berada di kota lain. Otomatis kita bergantung pada pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan kalau misalnya kita pakai kecanggihan teknologi sekarang, maka data tidak perlu lagi bergantung. Kita misalnya mau minta tanda tangan, kita tinggal tanda tangan secara online aja gitu. Kemudian yang keempat itu, datanya itu tidak fleksibel. Jadi maksud dari tidak fleksibel ini adalah di mana satu file itu digunakan untuk satu laporan. Sedangkan ketika kita menggunakan basis data, otomatis kita bisa membentuk banyak laporan. Jadi nggak perlu lagi dalam satu file kita buat satu laporan, satu file satu laporan. Sedangkan dalam basis data itu dia ada banyak file, tinggal kita buat banyak laporannya di situ. Ataupun dalam satu file bisa membentuk dalam banyak file bisa membentuk satu laporan. Yang selanjutnya itu yang kelima, di mana file tradisional itu sistem keamanannya buruk. Misalnya ketika terjadi suatu bencana, misalnya kerusakan, pencurian, kemudian gedungnya rusak, kemudian ada bencana alam lainnya seperti tsunami ataupun kebakaran, otomatis data yang tersimpan di dalamnya itu juga akan hilang jika menggunakan file tradisional tadi. Sedangkan ketika kita menggunakan sistem digital, otomatis security data itu akan lebih aman. Lalu selanjutnya, kurang tersedianya data dan data itu sulit untuk dibagi-bagi. Pada data tradisional, dia itu sulit untuk dibagi-bagi. Misalnya contoh, ketika kita mau bagi data absen, maka data absen secara manual itu harus difotokopi dulu. Sedangkan ketika kita menggunakan sistem digital, otomatis kita tinggal bagi-bagi link aja atau tinggal kita share melalui platform seperti WhatsApp, kemudian bisa kita share melalui Twitter ataupun melalui Telegram dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada pengelolaan file tradisional, sama aja seperti pembahasan yang sebelumnya. Ini merupakan gambaran dari pengelolaan file secara tradisional. Jadi penggunaan secara tradisional itu dalam mendekati penulisan file itu banyak mengalami yang namanya redundansi atau datanya itu bertimpa-timpa, yang mengakibatkan yang bertimpa-timpa dalam kita membuat spesialis aplikasi. Contohnya kan seperti pada gambar ini, dia menunjukkan bahwa di setiap file itu berbeda-beda aplikasinya. Sedangkan kalau misalnya dalam digital, kita bisa melihat bahwa dalam satu aplikasi itu terdiri dari banyak file. Sedangkan ini ada banyak file, tapi aplikasinya juga berbeda-beda, sehingga mengakibatkan dia menjadi redundansi atau datanya itu bertimpa-timpa. Kemudian dari setiap aplikasinya itu juga membutuhkan file data yang kemungkinan itu membutuhkan file yang cukup besar untuk penyimpanannya, dan ini menyebabkan redundansi tadi. Jadi kan seperti gambar ini kita melihat aplikasi dari akuntansi keuangan itu berbeda dengan aplikasi dari sumber daya manusia, dan juga berbeda dari penjualan dan pemasaran. Kemudian dia juga berbeda dari aplikasi manufaktur. Setiap file ini dikelola oleh masing-masing aplikasinya, sehingga menyebabkan dia membutuhkan file yang cukup besar untuk penyimpanannya, dan ini menyebabkan dia menjadi redundansi dan tidak konsisten terhadap data. Dan paling tidak bagusnya adalah dia menjadi tidak fleksibel dan sumber penyimpanannya itu terbuang, terlalu banyak sumber penyimpanannya yang terbuang. Dan selanjutnya itu kita di sini juga akan membahas terkait tujuan dari pembelajaran. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, tujuan pembelajaran selanjutnya itu adalah yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana dalam mengelola sumber daya pada lingkungan file tradisional. Di sini kita diajarkan untuk bagaimana cara pengelolaan file itu menggunakan sistem tradisional. Kemudian itu yang kedua, kita diajarkan untuk mengetahui bagaimana kemampuan utama dari sistem manajemen data atau disebut dengan DBMS, dan mengapa DBMS ini memiliki peran yang sangat penting dan sangat kuat. Lalu yang ketiga itu tujuannya adalah untuk mengetahui alat dan teknologi utama dalam mengakses informasi dari database untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam pengambilan keputusan. Jadi kita di sini diajarkan juga untuk mengetahui alat dan teknologi utama apa yang digunakan dalam mengakses informasi database itu. Kemudian yang keempat itu kita diajarkan untuk mengetahui terkait kebijakan informasi, administrasi data, dan jaminan kualitas data penting untuk pengelolaan sumber daya data perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan terkait kemampuan dari sistem manajemen basis data atau disebut dengan DBMS. Nah, yang pertama itu dia ada basis data. Jadi basis data ini dia merupakan pangkalan dari banyaknya file atau pangkalan dari data, atau dia merupakan kumpulan data yang telah terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer.
Jadi, pada basis data ini dia mampu melayani banyak aplikasi dengan memusatkan data dan mengendalikan data yang berlebihan. Jadi, kalau misalnya udah ada pakai basis data, kita tuh cukup dengan menggunakan satu aplikasi, tetapi di dalamnya terdapat banyak file. Jadi datanya itu tidak berlebihan. Baik, selanjutnya itu ada sistem manajemen basis data atau disebut dengan DBMS. Dia ini merupakan suatu perangkat lunak sistem yang memungkinkan seseorang itu dapat membuat, mengontrol, atau mengakses suatu sumber data yang lebih mudah, lebih efisien, dan lebih praktis. Nah, adapun kemampuannya itu yang pertama dia dapat menjadi penghubung antara aplikasi dengan file data fisik. File data fisik ini dapat berupa surat, kemudian surat, kemudian dia seperti absen manual tadi, kemudian dia juga dapat seperti buku tabungan pada bank. Kemudian dia juga bisa menjadi pemisah antara pandangan logis dan data fisik. Kemudian dia bisa menjadi dia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah pada lingkungan file tradisional seperti yang tadi saya jelaskan di atas, seperti misalnya mengontrol adanya redundansi atau mampu mengontrol adanya data yang bertumpuk atau bertimpah-timpah. Kemudian dia dapat memisahkan antara program dengan data. Yang kemudian yang terakhir itu dia dapat memungkinkan organisasi untuk mengolah data dan terpusatnya keamanan data. Jadi dia memungkinkan adanya sebuah organisasi yang mampu mengelola dengan yang sesuai dengan data tersebut dan dijamin adanya keamanan terhadap data tersebut. Jadi kalau misalnya kita pakai basis data atau pakai sistem manajemen basis data itu data yang ada pada kita itu data itu akan lebih aman karena dia menggunakan basis data. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait database sumber daya manusia dari berbagai pandangan. Dengan berbagai pandangan. Nah, di sini kita diperlihatkan sebuah gambar di mana pada tabung hijau ini diperlihatkan database dari sumber daya manusia. Yang diperlihatkan adalah identitas seorang pegawai yang terdiri dari nama, kemudian ada social security number, kemudian ada tanggal bekerja, gaji bersih, gaji kotor, asuransi jiwa, perawatan kesehatan, dan manfaat dari pensiun. Yang kemudian dia saling terhubung dengan yang namanya sistem manajemen basis data. Di mana sistem manajemen basis data ini dia membagi menjadi dua tampilan. Yang mungkin yang satu itu bisa yang satu itu bagian tampilan keuntungan dan satu bagian pendapatan. Di mana tujuannya itu adalah untuk kebutuhan informasi dari pengguna itu lebih mudah diakses dan lebih efisien. Nah, diilustrasikan di sini adalah dua pandangan yang mungkin. Yang satu menarik bagi spesialis tunjangan, yang satu lagi menarik anggota departemen penggajian. Nah, kita bisa melihat pada sistem manajemen basis data itu kan membagi dua tampilan, yaitu tampilan keuntungan dan tampilan pendapatan. Di sini sistem manajemen basis data itu dia membagi datanya yang bisa dikelola oleh organisasi-organisasi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan si pegawai tersebut. Selanjutnya ada DBM relasional. DBM relasional ini mewakili data sebagai tabel dua dimensi. Setiap tabelnya itu berisi data tentang entitas dan juga atribut. Kemudian ada tabel. Tabel itu adalah deretan kolom dan baris. Deretan atau biasa kita sebut dengan urutan adalah catatan untuk entitas yang berbeda. Kemudian ada bidang atau kolom. Bidang atau kolom ini mewakili atribut untuk entitasnya. Kemudian ada bidang utama. Bidang utama merupakan lapangan yang digunakan untuk mengidentifikasi hal unik di setiap catatannya. Kemudian ada kunci utama. Kunci utama ini adalah bidang di meja yang digunakan untuk bidang utamanya. Kemudian ada kunci asing. Kunci asing ini merupakan kunci yang digunakan di meja kedua untuk melihat dan mengidentifikasi catatan dari meja aslinya. Database relasional mengatur data dalam bentuk tabel dua dimensi. Diilustrasikan di sini adalah tabel untuk entitas supplier dan juga bagian yang menunjukkan bagian mereka, bagaimana mereka mewakili setiap entitas dan juga sifat-sifatnya. Nomor pemasok adalah kunci utama untuk meja pemasok dan kunci asing untuk meja bagian. Di samping ini adalah contoh dari tabel database relasionalnya. Pada tabel database relasional ini ada tercantum supplier number, supplier name, supplier street, supplier city, supplier state, dan supplier zip. Kemudian pada bagian partnya terdapat part number, part name, unit price-nya, dan juga supplier number-nya. Di sini bisa kita lihat primary key-nya yang mana dan juga foreign key-nya. Kemudian pengoperasian DBMS relasionalnya. 3 operasi dasar yang digunakan untuk mengembangkan set data yang berguna. Yang pertama yaitu pilih.
pilih itu merupakan ciptakan subset dari data semua catatan yang memenuhi kriteria yang dinyatakan. Kemudian bergabung atau join, menggabungkan tabel relasional untuk memberikan pengguna lebih banyak informasi daripada yang tersedia dalam tabel individual. Dan yang terakhir adalah proyek, yaitu menciptakan subset kolom di meja atau tabel, membuat mejanya dengan informasi yang hanya ditentukan. Kemudian di bawah ini adalah contoh dari 3 operasi dasar dari DBMS relasionalnya. Terdapat pada bagian dan juga suppliernya. Operasi pilih, bergabung, dan juga proyek ini memungkinkan data dari 2 tabel yang berbeda untuk digabungkan dan hanya atribut terpilih yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada database non-relasional atau NoSQL. Database non-relasional ini lebih fleksibel model datanya. Kemudian datasetnya yang disimpan di seluruh mesin distribusi. Lebih mudah untuk skala dan juga menangani sejumlah besar data yang tidak terstruktur dan terstruktur. Contohnya web, media sosial, dan juga grafis. Kemudian ada database di cloud. Biasanya database di cloud ini kurang berfungsi dibandingkan dengan pada tempat DBS. Layanan database kelompok Amazon, Microsoft SQL Azure, dan juga awan pribadi. Selanjutnya, kemampuan sistem manajemen database. Pada kemampuan sistem manajemen database ini mengandung data kemampuan definisi, yaitu untuk menentukan struktur konten database, digunakan untuk membuat tabel dan menentukan karakteristik bidang. Kemudian data kamus, berkas otomatis atau manual, menyimpan definisi elemen data dan karakteristiknya. Kemudian bahasa manipulasi data, digunakan untuk menambahkan, mengubah, menghapus, mengambil data dari database. Pada bahasa manipulasi data, terdapat struktur bahasa tanya atau SQL dan juga Microsoft Access pengguna tools untuk menghasilkan SQL. Banyak DBMS memiliki kemampuan bawaan untuk menciptakan laporan yang dipoles atau bahasa awamnya yaitu Crystal Report. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur kamus data Access Microscope. Microscope Access memiliki kemampuan kamus data dasar yang menampilkan informasi tentang ukuran, format, dan karakteristik lain dari masing-masing bidang dalam database yang ditampilkan. Di sini adalah informasi yang disimpan di meja pemasok. Ikon kunci kecil di sebelah kiri supply number yang menunjukkan bahwa itu adalah bidang kunci. Selanjutnya ini adalah contoh dari query SQL. Diilustrasikan di sini adalah pernyataan SQL untuk kurir untuk pemasukan untuk suku cadang 137 atau 150. Mereka menghasilkan daftar dengan hasil yang sama seperti contoh tersebut. Akses query di sini adalah bagaimana query pada contoh di atas akan dibangun menggunakan pembuatan query Microsoft Access. Selanjutnya kemampuan sistem manajemen basis data atau disingkat dengan DMBS. Yang pertama, merancang basis data. Yang kedua, proses desain, modifikasi, dan yang terakhir, normalisasi. Selanjutnya, kemampuan sistem manajemen basis data atau disingkat dengan DMBS. Yang pertama, merancang basis data. Yang kedua, proses desain, modifikasi, dan yang terakhir, normalisasi. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 9. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.